12, 13, 14 gitu. Tapi secara tubuh itu kalau di Jawa itu anak-anak sekitar usia 7 tahun, 8 tahun gitu. Bentuk tubuhnya, besar tubuhnya gitu loh. Jadi kalau kita mempertimbangkan itu dengan indikator stunting, kita akan dengan mudah mengatakan bahwa mereka terkena stunting ya. Untuk usia-usia 14 tahun, 13 tahun, tinggi dan besarnya itu seusia anak-anak 8 tahun, 7 tahun di Jawa. Nah, itu yang kemudian mungkin sangat relate dengan mata kuliah kita hari ini. Nah, yang hari ini kita mau bicarakan itu terkait dengan konsep growth dan development di dalam pengembangan sumber daya manusia. Kalau di pertanian itu kan kita membedakan growth dengan development itu kan bentuknya adalah kalau growth itu pertumbuhan fisiknya, sementara development itu bisa lebih ke perkembangannya itulah. Nah, apa sih artinya growth dan development ini dalam konteks pengembangan sumber daya manusia? Nah, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Kelihatan ya? Sudah Bu, sudah kelihatan. Ya. Nah, ini yang sebenarnya kita akan mau mulai dengan mendiskusikan apa itu pertumbuhan atau dalam bahasa Inggrisnya growth. Growth itu kita mengidentikan pertumbuhan itu memang lebih banyak ke pertumbuhan secara fisik ya. Jadi kalau kita lihat mungkin teman edik itu sangat paham dengan definisi ini. Jadi dari balita, kemudian dari bayi, balita, remaja sampai naik sampai kemudian menjadi manula. Nah, itu pertumbuhan. Memang konsentrasi definisi pertumbuhan itu lebih ke kuantitatifnya. Dan ini yang kemudian secara umum itu yang kita lihat di dalam konteks tadi stunting. Stunting itu kan lebih mudah dilihat fisiknya ya. Nah, ini kalau anaknya kecil gitu tubuhnya seolah-olah masih usia 7 tahun, 8 tahun, tapi ketika ditanyain usianya udah 14 tahun gitu, itu untuk tanya, Dek, sekarang umurmu berapa gitu. Itu kan kemudian kita menjadi tahu itu soal quality life, quality of life-nya itu yang memang harus kita lihat secara kualitatifnya. Dan ini yang kemudian membedakan antara growth dan development. Jadi kalau development itu sendiri itu kemudian dilihat dalam kapasitas tidak hanya kuantitatifnya saja, tetapi juga dilihat dalam konteks kualitatifnya. Yang kemudian kita lihat di dalam proses pengukuran stunting itu memang orientasinya itu masih dalam konteks pertumbuhan tadi. Jadi kan ada indikator ya kalau stunting itu ya. Jadi kalau pengukuran timbangan balita itu kan sebenarnya menunjukkan panjang badan gitu ya. Kemudian lingkar kepala. Itu sebenarnya hanya menunjukkan ke pertumbuhan secara kuantitatif. Nah, HDI development itu sendiri sebenarnya tidak hanya kuantitatif, tapi dia juga mempertimbangkan secara kualitatifnya. Apakah intelijensianya bagus, kemudian kecakapan sosialnya, kemudian relate dengan akses gitu. Itu sampai ke sana kalau kita bicara soal development. Itu konsep paling dasar antara growth dan development. Lalu mengapa kemudian growth itu dijadikan alasan ketika IMF mencoba untuk membuat definisi baru terkait dengan growth. Ini mulainya memang di IMF. IMF itu International Monetary Fund ya, sebuah lembaga PBB yang dia mengatur soal keuangan di seluruh dunia yang kemudian dijadikan operasionalisasinya oleh World Bank.
Nah, sebenarnya ada satu link ini yang kemudian menarik untuk dibaca. Ini link jurnal ya yang dipublish oleh IMF. Dia mengatakan bahwa sebenarnya nggak cukup kita mengukur pertumbuhan hidup manusia itu hanya dari kuantitasnya saja. Karena apa? Yang kemudian dia lihat adalah adanya lost decade gitu. Ada fase-fase di tahun 80-an itu pembangunan itu hilang. Ada fase waktu pertumbuhan itu nggak ada gitu. Itu di tahun 80-an. Sehingga IMF merasa bahwa harusnya nih dipikirkan ulang pertumbuhan, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan dampak pertumbuhan ekonominya. Dan ini yang kemudian dalam konteks pertumbuhan itu sendiri, pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa menjamin kualitas orangnya, kualitas pertumbuhan manusianya. Di dalam jurnalnya IMF ini juga menunjukkan bahwa ternyata ada variasi yang kompleks dari setiap area pertumbuhan di semua negara. Dan inilah yang kemudian menjadikan IMF selaku salah satu lembaga dunia, dia minta definisi pertumbuhan, baik itu dalam konteks per negara ataupun dalam konteks kewilayahan itu harus dinilai ulang. Nah, ini yang kemudian ditunjukkan oleh IMF. Growth itu ini hitungannya hanya growth-nya aja ya, pakainya GDP. Ini per tahun itu dari tahun 90 sampai tahun 2000 itu ada negara-negara yang dia memang pertumbuhannya cepat sekali. Jadi contohnya ini ya, ini kan East Asia dan Pasifik. Itu pertumbuhannya cepat sekali itu. Tapi ada negara juga yang pertumbuhannya dia sempat turun tapi kemudian naik dengan tidak signifikan. Ini adalah Eastern Eropa dan Central Asia. Ini turun kemudian dia naik. Kemudian ada juga negara-negara yang di Afrika sana yang bahkan sampai di 10 dekade ini dia hampir rata gitu loh, hampir rata. Jadi pertumbuhannya steady gitu. Ini yang kemudian menjadikan IMF sudah ditreatment sama setiap negara, tapi kenapa pertumbuhannya menjadi sangat pertumbuhan ekonominya menjadi sangat variasinya tinggi, kompleks. Itu yang kemudian dijadikan sebagai alasan untuk membaca dampak pertumbuhan ekonomi ini kepada kualitas hidup manusianya, yang kemudian melahirkan satu konsep namanya development. Nah, di development ini itu dia tidak hanya bicara soal kuantitatif, tapi dia juga bicara soal perubahan-perubahan kualitatifnya. Perubahan kualitatif ini itu bisa di level kelompok negara ataupun di level negara dan bahkan di level personal, yang kemudian dilihat soal karakter-karakter individunya, skill-nya, aksesnya, IQ, kemudian intelligence, aktivitasnya, kreativitasnya. Ini masalah-masalah inilah yang kemudian dilihat dan dititik beratkan sebenarnya oleh IMF dalam konsep pembangunan. Sebenarnya loh ya. Makanya kemudian IMF meminta semua negara untuk rethinking, memikirkan kembali pertumbuhan ekonominya dikaitkan langsung dengan dampak ke manusianya. Inilah yang sebenarnya memunculkan satu paradigma baru untuk pertumbuhan dalam tanda kutip melihat persoalan stunting. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat ya ini video ini. Saya sebenarnya sudah siapkan videonya. Saya nggak tahu bisa dilihat sama atau tidak ini.
Jadi nanti linknya ini bisa dibuka dan dilihat bareng-bareng atau nanti dilihat sendiri ya. Ini linknya WHO. Ini saya coba buka di sini. Kelihatan sudah berubah belum? Belum, Bu. Ini belum. di Chrome bukanya, mungkin di close dulu. Iya, di Chrome. Ini yang Iya. PPT-nya di close terus Saya share screen yang video. Ini ya, kelihatan. Ya, bisa, sudah kelihatan. Ya, kelihatan. Ini kita lihat ya. Suaranya kedengaran nggak? Kalau suaranya tidak. Kecil suaranya. Their hopes and aspirations are dashed by something unforeseen, and completely. 2012, 6 million children under the age of 5 died, mainly in resource-poor countries. Nearly half of those deaths, 45%, were attributed to undernutrition. For every child who perishes from undernutrition, many more never achieve their full growth and development potential. A staggering 162 million children under 5 were affected by stunting in 2012. Stunting cannot be cured, but it can be prevented. In 2012, the World Health Assembly set a global target to reduce the numbers of stunted children by 40% by the year 2025. If achieved, that would mean 70 million children on their way to a strong and healthy adulthood. The journey to achieve that target begins with understanding some basic questions. So what is stunting? Stunting is the impaired growth and development that children experience because of poor nutrition, repeated infection, and inadequate opportunities to play and learn. The World Health Organization, or WHO, has developed standards that describe normal child are applicable to all children regardless of ethnicity, socioeconomic status, and type of disease. According to these standards, children are said to be stunted if their height is low in relation to their age. Scientific evidence has shown that stunting in early life, especially in the first 1,000 days from conception until the age of 2, has negative consequences for the child's physical and mental development. Stunting followed by excessive weight gain in later childhood leads to increased risk of overweight and adult life nutrition-related chronic diseases, such as diabetes, heart disease, and some cancers. Most parents understand the importance of good nutrition for babies, but they may not know that stunting begins in the womb before the baby is born. For example, a study of Malawian children found that by the time they reached 3 years of age, they were 10 centimeters shorter than the WHO child growth standard needed. 20% of that deficit was already present at birth. 20% occurred between birth and 6 months of age, 50% between 6 and 24 months, and the last 10% occurred between ages 2 and 3 years. Senior growth, meaning growth in early childhood, is a strong marker of health. It is associated with morbidity and mortality risk, non-communicable diseases, life, learning capacity, educational performance, adult wages, and economic productivity. How do you prevent stunting? An adequate intake of nutritious foods, prevention and treatment of infections, and opportunities for social interaction and play
Sudah ini ya, sudah dapat poinnya atau harus diulang lagi ini? Atau mau diulang lagi atau nanti dilihat sendiri ya? Sebenarnya saya mau meminta Bapak dan Ibu sekalian untuk mendiskusikan ini ya. Karena ini penting. Di dalam video ini kita belajar soal growth and development dalam kasus stunting. Jadi tadi yang saya katakan dengan definisi growth dengan development itu dari awal kan kelihatan. Salah satu pembedaannya adalah kalau growth itu lebih ke pertumbuhannya saja secara kuantitatif, tapi kalau development dia kemudian membicarakan dua indikator, kuantitatif dan kualitatifnya. Nah, di stunting itu tadi kelihatan kasusnya. Nah, untuk mendiskusikan itu, mari kita lihat lagi ya, sekali lagi ya. Jadi nanti kalau perlu ada yang dicatat, terus habis itu kita akan mendiskusikan bersama video ini, supaya nanti kita memahami. Kalau secara konseptual, kalau kita sedang bicara soal growth, soal development, itu di titik mana gitu. Gitu ya. Kita ulang lagi, nggih. Kalau perlu dicatat, poin-poinnya dicatat. Baik, kita mulai lagi. There is mystery in every new life, and new parents look forward to all of their child's firsts. The first smile, the first words, the first steps. What will he or she grow up to be? They wonder. But for too many parents, their hopes and aspirations are dashed by something unforeseen, tragic, and completely preventable. In 2012, an estimated 6.6 million children under the age of 5 died, mainly in resource-poor countries. Nearly half of those deaths, 45%, were attributed to undernutrition. For every child who perishes from undernutrition, many more never achieve their full growth and development potential. A staggering 162 million children under 5 were affected by stunting in 2012 alone. Stunting cannot be cured, but it can be prevented. In 2012, the World Health Assembly set a global target to reduce the numbers of stunted children by 40% by the year 2025. If achieved, that would mean 70 million children more on their way to a strong and healthy adulthood. The journey to achieve that target begins with understanding some basic questions. So what is stunting? Stunting is the impaired growth and development that children experience because of poor nutrition, repeated infection, and inadequate opportunities to play and grow. Has developed standards that provide normal child growth and are applicable to all children regardless of ethnicity, socioeconomic status, and type of feeding. According to these standards, children are said to be stunted if their height is low in relation to their age. Scientific evidence has shown that stunting in early life, especially in the first 1,000 days from conception until the age of 2, has negative consequences for the child's physical and mental development. Stunting followed by excessive weight gain in later childhood leads to increased risk of overweight and adult life nutrition-related chronic diseases, such as diabetes, heart disease, and some cancers. Most parents understand the importance of good nutrition for babies, but they may not know that stunting begins in the womb before the baby is born. For example, a study of Malawian children found that by the time they reached 3 years of age, they were 10 centimeters shorter than the WHO child growth standard. 20% of that deficit was already present
at birth, 20% occurred between birth and 6 months of age, 50% between 6 and 24 months, and the last 10% occurred between ages 2 and 10 years. Linear growth, meaning growth in height, in early childhood is a strong marker of healthy growth. It is associated with morbidity and mortality risk, non-communicable diseases in later life, learning capacity, educational performance, adult wages, and economic productivity. How do you prevent stunting? An adequate intake of nutritious foods, prevention and treatment of infections, and opportunities for social interaction, play, and learning are among the factors that can help a child achieve their full potential for growth and development. Sudah ya. Oke, ini tadi di dalam video ini itu ada pembeda antara growth dan development. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa mengenali, kira-kira kalau di dalam kasusnya stunting, yang disebut dengan growth, itu di dalam video tadi itu mana aja? Indikatornya apa aja? Monggo, siapa yang mau coba? Di dalam video tadi. Wahyu, Jam monggo, Bu badan. Wahyu. Mohon izin. Mungkin itu dari tinggi badan, Ya, kemudian berat badan, itu jadi indikator untuk pertumbuhan, untuk growth. betul. Ya, betul. Kalau yang development yang mana aja, Bu? Mungkin kecerdasan dan apa? Ya mungkin salah satunya kecerdasan Ibu. Oke, ya. Ya, kalau tadi di video tadi nggak ada tulisannya kecerdasan ya kayaknya ya. Kata kecerdasan nggak muncul. Otak. Tapi Kualitas otak dan apa tadi? apa tadi yang gambar otak tadi. Apa? Learning ya. Learning capacity, economic capacity gitu ya. Ya. Itu tadi yang kemudian muncul. Ini nanti tinggal diulang lagi ya. Tapi itu kata-kata yang kemudian muncul. Bagaimana kemudian anak-anak tidak bisa bermain, anak-anak tidak punya kesempatan untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang lebih bagus, gitu ya. Terus dia juga nggak mendapatkan kesempatan untuk mengeksplor ekonomi aksesnya, gitu. Itu development. Dan itu di dalam usia-usia perkembangan berikutnya. Ya. Dan di kasusnya Malawi itu menjadi menarik karena di kasusnya Malawi anak-anak itu pada usia 5 tahunan dia pertumbuhannya lebih pendek, pertumbuhannya growth-nya lebih pendek. Terus dia mengatakan juga bahwa kemudian akses untuk belajar atau kemampuan belajar dia menjadi lebih sedikit, lebih kurang. Karena ada soal-soal dengan stunting tadi. Jadi kapasitas untuk belajar. Jadi misal kalau anak-anak yang di Malawi dibandingkan sama yang di Jawa atau yang Sumba dengan yang di Jawa ya, tingginya sudah begitu. Terus kita kan melihat, oh ini anak-anak secara tinggi saja, misal kalau di Jawa dia usianya 7 tahun, 8 tahun, tapi kalau di sini usianya udah 14 tahun gitu. Terus coba kalau dibandingkan dengan tingkat kecerdasan, gitu ya. Cara berkomunikasinya kan kelihatan. Nah itu yang cara berkomunikasi itu bagian dari quality-nya. Terus cara untuk kemampuan belajar di sekolah gitu. Kita kan dulu mengenal ya kalau anak-anak di Eastern Indonesia itu dia punya kesempatan untuk dapat beasiswa kan di Jawa gitu misal. Tapi kemudian kita perlu memberi pembelajaran yang bersifat spesial kepada mereka, treatment yang spesial. Karena memang basis awalnya pertumbuhan dan kualitasnya itu dia beda. Sehingga begitu sampai di Jawa dia perlu treatment khusus supaya dia sama dengan anak-anak di Jawa. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan itu sebenarnya pada hakikatnya dia kelindan. Di HDI
pengembangan sumber daya manusia yang dilihat tidak hanya kuantitinya aja, tapi dia juga melihat di kualitinya. Itu. Kalau tadi dari data yang tadi itu disebutkan di awal-awal banyak orang tua tidak mengerti bahwa yang namanya pertumbuhan dan perkembangan itu bahkan dimulai di kandungan. Itu menjadi salah satu penyebab stunting. Sehingga 1000 hari pertumbuhan dan perkembangan itu sangat menentukan stunting atau enggak, dan bahkan nanti mempengaruhi bagaimana anak-anak bisa mengikuti akses kualitas pendidikan atau enggak tidak dapat. Di sini yang sebenarnya mengapa kemudian WHO saat ini fokus dengan stunting, dan dia bahkan punya target di tahun 2040 ya tadi ya, 2025 40% stunting itu juga harus dihapuskan. Karena tadi bahayanya stunting, dia tidak hanya ada orangnya, manusianya tetap ada, tapi secara kualitas SDM-nya, pengembangan sumber dayanya dia menjadi sangat rendah. Di Indonesia kasus stunting masih cukup tinggi. Sehingga sekarang isu-isu terkait dengan stunting itu menjadi bagian yang penting. Mengapa saya mengambil kasus stunting? Karena tadi stunting itu dia tidak bisa disembuhkan, tapi bisanya di-prevent, dicegah. Nah, cara pencegahannya itu salah satunya dengan melakukan penyuluhan dan pembunuhan tadi. Nah, ini yang menjadi PR-nya Bapak dan Ibu di prodi kita. Kan sekarang kan banyak ya teman-teman yang mengambil kasus stunting. Nah, nanti tinggal pilih saja mau di posisi mana gitu loh untuk disertasi mamanya. Apakah targetnya adalah untuk memberdayakan ibu-ibunya atau memberdayakan kelompok kesehatannya gitu untuk melakukan pencegahan stunting. Saat ini isu stunting itu menjadi salah satu isu yang strategis dan isu perhatian utama dari WHO dan UNICEF. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau masuk di diskusi itu saya kira menjadi penting di sini keterlibatan dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sampai di sini ada yang mau berefleksi terkait dengan videonya? Bu, maaf, bisa nggak saya Bu? Ini Ya, untuk didiskusikan Bu terkait ya. stunting ya. Kebetulan saya itu kan angkatan 80 ya, waktu masa kecil saya itu angkatan 80, zaman Orde Baru gitu ya. Dan stunting itu muncul, kalau nggak salah saya kenal stunting itu meskipun saya di kesehatan itu sekitar tahun 2015 sampai sekarang gitu. Sebelumnya nggak terdengar tuh yang namanya stunting gitu. Seperti itu. Padahal kalau saya merefleksikan kehidupan saya waktu kecil gitu ya, itu banyak orang yang pendek, termasuk saya juga kan termasuk pendek. Kalau sekarang mungkin disebutnya stunting gitu. Atau banyak orang. Tapi kalau lihat dari perkembangannya, ini yang paling penting, ini saya belum pernah baca penelitiannya, tapi kalau saya sekilas gitu ya, kalau teman-teman SD saya, kalau yang kecil-kecil itu justru pinter Pak, Bu. Ininya otaknya itu, matematikanya, katanya pinter dibandingkan orang yang badannya lebih tinggi, dan ini biasanya ke olahraga tuh. Kalau yang badannya tinggi itu jagonya di olahraga. Orang-orang yang pendek-pendek itu biasanya kecerdasan matematik dan lain sebagainya. Itu kalau sekilas kalau saya lihat. Dan itu malahan ada anekdot bahwa kalau orang yang pendek itu memang dekat antara otak sama perutnya sehingga dia pintar gitu kan, biasanya seperti itu. Jadi itu kasus ini kaitkan dengan perkembangan kapasitas belajar. Itu emang benar gitu, yang namanya orang yang kan kayak Habibie gitu. Habibie juga kan nggak terlalu tinggi, terus Pak Yusuf Kala nggak terlalu tinggi. Itu orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Jadi artinya eh, dan saya memang kehidupan dulu saya banyak orang pendek itu pintar-pintar. Justru orang yang badannya normal lebih tinggi itu justru dia lebih ke arah olahraga dan fisik gitu yang baiknya. Itu makanya ini dari, kalau kaitkan dengan kapasitas belajar yang tadi sampaikan itu memang ada nggak ya kaitannya seperti itu. Ya, Terima kasih. baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak. Ini pertanyaan yang menarik ya, karena kebetulan
baru kemarin-kemarin ini kami di tim ini juga membicarakan soal itu ya. Artinya mitos bahwa orang pendek itu antara otak dan perut itu menjadi dekat. Itu mitos ya. Karena secara penelitian itu kan belum diteliti ya. Jadi nanti berapa sih? Kan ini kita ngomongin di akademik ya, di Iya, akademik betul. di akademik itu kan syukur-syukur kalau mitos bisa dibuktikan itu akan bagus gitu. Nah, saya tidak ingin membicarakan soal apakah mitos itu betul atau tidak, tapi kita bicara soal pertumbuhan manusia dengan lingkungan itu kan ternyata sangat dekat ya. Jadi antara nature dengan nurture gitu ya, itu kan dua hal yang dia terikat. Dan nature itu kita kan kadang-kadang bilang oke, secara nature genetik kita memang orang tua kita bukan orang tua yang tinggi-tinggi. Dan bahkan dulu Jepang itu tingginya hampir sama dengan orang-orang Jawa. Waktu penjajahan loh ya. Karena saya sempat tanya dengan bapak saya, Jepang itu lebih kecil-kecil karena dia bandingannya sama orang-orang Londo. Belanda, yang dilihat Belanda, kemudian Portugal ya, dengan Jepang kan, mereka punya bandingannya kan itu. Jadi ketika dibandingkan dengan orang-orang Jepang, dengan orang-orang Belanda dan Portugal, bapak saya mengatakan orang Jepang itu kecil-kecil gitu. Tapi sekarang dengan pertumbuhan ekonomi Jepang yang demikian rupa, orang-orang Jepang dibandingkan orang Indonesia lebih tinggi orang Jepangnya gitu. Ya kan, pertumbuhannya lebih itu. Artinya secara ekonomi konteks gen ya, kalau kita mau menerima itu sebagai bahwa orang Jepang itu gennya kecil ya, dia juga bisa dipengaruhi oleh nurture tadi, oleh alam. Sehingga ketersediaan alam, kemudian pertumbuhan ekonomi, gizi, dan bagaimana kemudian dimodifikasi perkembangannya itu bisa memunculkan satu fisik yang dia jauh lebih baik. Dan itu berkelindan dengan nutrisi. Kalau tadi di dalam video itu kan jelas ya, nutrisi itu 4 sehat 5 sempurna itu. Tapi kan masalahnya di sini 4 sehat 5 sempurnanya kan ala-ala Eropa nih. Bukan dengan 4 sehat 5 sempurnanya ala Indonesia gitu loh. Ala Indonesia itu kan dia nggak ada gambar rotinya gitu loh. Yang ada mungkin gambar sagunya atau gambar bulir ubinya gitu. Nah, ini yang mungkin harus dimodifikasi oleh Bapak dan Ibu nanti yang tertarik dengan isu-isu stunting. Artinya bahwa nutrisi itu tidak harus dengan gambarannya Eropa, tapi nutrisi itu digambarkan dalam konteks local food-nya. Karena kan tadi, orang kan kita nggak bisa memaksakan bahwa setiap pagi harus ada minum susu ya. Kalau di Belanda sana, minum susu keju itu bagian dari kebiasaan gitu loh. Karena produksinya melimpah. Nah, kalau di kita ada sapi, tapi sapinya itu bukan sapi untuk minum susu, tapi sapinya sapi pedaging yang lebih dekat dengan kita. Karena kebiasaan minum susu itu hanya di kelompok-kelompok middle class, di kelompoknya mungkin di era-era anak-anak Bapak ya. Saya senasib dengan Bapak nih Pak, di usia 8 bulan. Jadi kalau saya secara tubuh mungkin dibilang saya stunting ya gitu. Ya alhamdulillahnya karena perut dan otak dekat gitu. Jadi saya sepakat dengan Iya, betul. ini kan guyonan untuk mengaccuse ya, mengaccuse stuntingan kita gitu. Dan saya harus mengakui bahwa isu-isu stunting itu kalau dalam video jelas dimulai di tahun 2012. Tadi ya WHO itu baru rilis di tahun 2012. Jadi sangat masuk akal kalau kemudian isu-isu stunting baru familiar di kepala kita di 2015. Mungkin gitu. Secara kenyataan dia sudah terbiasa kita lihat itu. Tapi sebagai sebuah istilah yang kemudian dia dianggap sebagai knowledge gitu ya, expert knowledge gitu.
pengetahuan dari expert, itu baru ditegaskan bahwa ini adalah stunting. Dan itu kemudian dipromosikan secara besar-besaran oleh WHO. Dijadikan sebagai salah satu perang. Karena ketika banyak stunting itu dia tidak hanya soal menjadi lebih kecil pertumbuhannya, tapi dia kemudian nggak bisa berkompetisi dengan negara-negara yang sudah maju. Orangnya ada tapi dibodoni terus gitu kan, istilahnya itulah gitu loh. Dan itu konkret ya kita temukan di sini juga di kasus-kasus di Sumba. Jadi kenapa kemudian di Sumba ini salah satu isu paling kental di sini kan kemiskinan ya. Kalau sudah kemiskinan itu ya kemudian orang makannya seadanya. Apalagi di Sumba ini musimnya kan lebih banyak musim kemarau. Musim hujan itu hanya 4 bulan. Dari bulan November sampai bulan Januari, dan itu kesempatan mereka untuk tanam. Selebihnya adalah musim kering. Mau makan aja mereka udah beruntung. Gimana caranya mau berpikir untuk mendapatkan produksi susu dan sebagainya gitu. Sapi-sapi mereka itu lebih banyak disimpan untuk acara-acara budaya ketika ada pernikahan, kematian, dan sebagainya. Sehingga hampir konsep makan yang bernutrisi dengan 4 sehat 5 sempurna jarang mereka dapatkan. Sehingga akibatnya yang sekarang ini muncul ya hanya kelompok-kelompok umbu, kelompok raja-raja yang dia bisa menyekolahkan anaknya, bisa memberi nutrisi yang baik ke Jawa. Sekarang yang saya temui lebih banyak tokoh-tokohnya adalah mereka-mereka yang dulu bapaknya memang umbu-umbu tadi dan bisa sekolah di luar Jawa. Sementara yang kelompok-kelompok miskin ya mereka masih tetap jadi petani biasa, berkelindan dengan kemiskinan, anak-anaknya juga sama, ya. Itu yang terjadi. Dan itu yang diperangi oleh WHO. Dan saya sungguh berharap di tahun 2025 nantinya, berarti tinggal 3 tahun lagi ya, perang terhadap stunting ini kan baru 3 tahun. 3 tahun lagi harusnya udah selesai, udah nggak ada lagi stunting. Nah, bisa nggak Bapak dan Ibu nanti yang bekerja di penyuluhan pembangunan ini, penyuluhan kesehatan, itu akan terlibat di dalam proses terhadap stunting ini. Karena kesempatannya luar biasa. Gitu. Itu salah satu poin yang saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjut. Saya mungkin Bu, Oh, Bu monggo, Aryati, monggo. punten. Monggo. Ini refleksi juga ya Bu, karena berdasarkan wawancara dengan teman yang kebetulan beliau ahli gizi di sebuah puskesmas, itu juga mengeluhkan Bu, karena sebenarnya untuk anak-anak yang stunting itu mendapatkan bantuan semacam makanan dari dinas kesehatan gitu ya, tapi didistribusikan dalam bentuk makanan Bu, kacang hijau, telur. Nah ternyata setelah dievaluasi, didatangi rumah ke rumah untuk anak-anak yang stunting itu, ternyata tidak ada perubahan. Setelah dicek ulang, ternyata bahan makanan tadi yang sudah diberikan tadi dijual oleh ibunya. Itu ditukar dengan uang, dijual ke warung, ditukar dengan uang, kemudian dibelanjakan. Nah itu yang ingin saya tanyakan Bu, apakah ini kaitannya kan dengan pemberdayaan Bu? Mungkin tidak adakah pemberdayaan masyarakat di situ tidak melibatkan atau seperti apa? Mohon nanti penjelasan dari Ibu. Kemudian berkaitan dengan kualitas hidup Ibu. Ini kan sangat menarik sekali Bu tentang kualitas hidup. Kalau untuk orang-orang yang di daerah desa terutama karena saya di Kudus kan termasuk salah satunya juga tidak kota ya Bu. Walaupun di sini ada termasuk kota industri tetapi sebagian besar masyarakatnya pemahamannya ya masih seperti itu dalam artian kalau bicara kualitas hidup itu seolah-olah adalah barang yang mahal gitu, barang yang mahal yang tidak bisa dicapai gitu. Apalagi
di mayoritas adalah buruh pabrik. Ini mohon penjelasan Ibu bagaimana kita bisa apa ya istilahnya memahamkan kepada mereka bahwa kualitas hidup itu bukan sebuah barang yang mahal. Artinya ada tadi yang kita bisa lihat dari video tadi itu adalah misalnya kesempatan untuk bermain, kesempatan untuk belajar, nah, seperti itu. Terima kasih Bu Haryani. Siap, terima kasih banyak. Ini pertanyaan-pertanyaan yang reflektif ya. Dan saya sungguh berharap ini kalau sudah ada ketertarikan kayak gini sudah mulai untuk berpikir nulis proposal disertasi ya. Karena kan ujung-ujungnya nanti kan harus disertasi gitu ya. Yang saya pikirkan ini soal posyandu ya. Posyandu itu kan sebenarnya sudah banyak sekali, terutama posyandu balita. Posyandu balita itu kan memang ujung-ujungnya dia hanya memberikan nutrisi atau vitamin-vitamin yang dia diberikan untuk kelompok-kelompok di usia 5 tahun ke bawah ya. Karena tadi kalau kita lihat di video ternyata yang 5 tahun ke bawah angka terkena stuntingnya jauh lebih tinggi. Semakin usianya semakin besar, maka angka kena stuntingnya lebih rendah. Ya kan? Kalau tadi di video WHO tadi. Nah, ini yang kemudian menarik karena di posyandu itu dia ingin mengejar ketertinggalan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan di 5 tahun ke bawah itu bisa disebut sebagai pertumbuhan yang pertumbuhan emasnya di sana. Sehingga kalau dengan intervensi, baik itu intervensi nutrisi ataupun intervensi penyuluhan kesehatan sebagai bentuk inovasi sosial ya, itu diharapkan pertumbuhannya bisa terkejar. Harapannya. Sehingga stunting nanti di usia 10 remaja gitu sampai usia dewasa dia bisa terkejar. Itu skenario dari program-program penanggulangan stunting. Skenarionya begitu. Sehingga kan yang kita lihat di dalam posyandu itu kan pengukuran tadi yang garis-garis naik itu loh. Pertumbuhan kepala, pertumbuhan berat itu kan yang sudah biasa ya kalau ibu-ibu itu kalau di buku posyandu itu kan muncul di situ. Itu yang dijadikan sebagai patokan. Nah, yang kemudian bisa dilakukan bagi teman-teman yang bekerja di promosi kesehatan CSR gitu ya, itu adalah bagaimana kemudian melakukan model-model pemberdayaan. Mau di titik mana sebenarnya? Di usia mana sih yang akan dipilih? Apakah dia di usia balitanya, di usia 1000 hari pertama, artinya ketika dia begitu ibu dikasih tahu Anda hamil gitu ya, itu sudah mulai langsung dikejarkan, atau di usia remajanya, sehingga sekarang muncul posyandu remaja gitu. Sekarang kan muncul ya posyandu remaja itu salah satunya adalah dia membagi pil penambah darah, apa namanya? Pil apa itu? Tablet FE Ya, Bu. ya itu. Zat Itu kan besi. ya zat besi. Ini Iya. ketahuan kalau saya nggak pernah ngurusin posyandu ya. Ya, jadi memang itu yang skenario yang dibuat, tapi kan itu kemudian nggak cukup. Makanya butuh sebenarnya adalah pemberdayaan ya terkait juga dengan bagaimana memberikan perubahan pengetahuan. Pengetahuannya di mana? Oh ya berarti dengan melakukan penyuluhan, misal dikumpulkan ibu-ibunya, diberitahu pentingnya penanggulangan stunting ini di usia-usia ketika anak-anaknya itu berada dalam posisi-posisi pertumbuhan krisis tadi. Nah ini yang jarang diketahui. Sehingga anggapannya ya tadi menjadi wajar kalau anak kecil yang penting pinter lah, gitu kan? Anak gendut itu berarti dia sehat, gitu. Itu kan begitu. Padahal dalam konteks stunting yang namanya gendut itu belum tentu pertumbuhannya normal. Karena di dalam stunting itu antara berat badan dengan tinggi badan kan itu ada angka
Pak Dion, gimana nih Pak Dion? Hilang suaranya, Bu Haryani. Iya, hilang suaranya. Sinyalnya mungkin, Pak. Ya. Dion, Pak Dion on cam dong. Oh, putus. Mantap masih di luar Pak Dion malam mingguan. Malam Sabtu, Pak Ince. Oh ya, Belum malam Sabtu sorry. Minggu. Sorry Bu Islami, sorry. Besok baru Sabtu malam Minggu. Karena besok tanggal merah ya, jadi Perasaan, Iya. Nggak bagus. perasaan minggu terus saya. kalau Panci mah nggak kerja ya. Mohon maaf ya. Iya Bu, Ya, Bu. siap Bu. Siap. Ini kalau sinyal sedang terbawa angin berarti maklum lah. Ya, ini saya kembali ke dalam bentuk normal dan abnormal dari proses penerimaan kita kepada pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Jadi kan stunting sendiri itu sebenarnya dianggap dalam tanda kutip itu ketidaknormalan. Kalau tadi kita membaca di WHO ya, itu dia dianggap ketidaknormalan. Jadi impair growth and development. Jadi impair itu ya berarti bahasa kasarnya itu cacat gitu loh. Ketidaknormalan. Kalau dia terlalu tinggi ya berarti dia nggak normal. Kalau terlalu rendah dari garis tadi juga nggak normal. Nah, bisa menerima nggak kita? Kadang-kadang di dalam pemerintah daerah sendiri, kalau ada dibilang bahwa ini di tempat Anda stuntingnya tinggi, itu dianggap mereka nggak mau menerima, karena itu soal harga diri ya. Sama persis seperti ketika kita menerima orang yang dengan disabilitas. Disabilitas itu kalau dia dianggap sebagai bukan orang yang tidak normal, gitu, berarti kan mereka ada sesuatu yang seolah-olah diekskluditkan, dibedakan ya. Nah ini yang kemudian oleh WHO, oleh IMF, dia berusaha untuk mengintervensi. Negara berusaha untuk intervensi, dan intervensi itu dimulai dari tahun 2012. Nah sekarang intervensi-intervensi seperti apa yang kemudian bisa dilakukan oleh bidang penyuluhan pembangunan. Itu saya kira PR besarnya. Kalau tadi bicara soal buruh itu masalahnya kan bukan karena buruh tidak tahu gitu, tidak hanya itu, tapi buruh juga tidak punya kesempatan. Kalau dia sudah berada dalam konteks mau beli susu aja susah gitu ya, hidup dengan kemiskinan, gimana kayak caranya dia bisa ngajakin anak-anaknya bermain sementara dia harus bekerja 12 jam di pabrik. Nah, ini PR-PR itu yang harusnya kita ambil sebagai sebuah realita, kemudian kita melakukan satu program-program penyuluhan untuk preventing stunting dengan cara-cara yang sesuai dengan konteks lokalnya, konteks buruhnya seperti apa. Saya kira itu PR kita. Nah, ini termasuk PR-nya Bu Islami nanti kalau memang mau membangun disertasi di kelompok buruh ya. Karena itu belum ada, Bu. Jadi targetnya itu, targeted grupnya itu adalah perempuan-perempuan yang bekerja gitu loh, buruh. Apakah anak-anaknya itu bisa dalam tanda kutip pertumbuhan dan perkembangannya menjadi normal seperti anak-anak yang lain. Kalau dia nggak normal ya harus dilihat apa sih masalah, akar masalahnya, kemudian modifikasinya seperti apa. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Aryani. Ya, ya. Masih ada yang lain lagi nih, monggo. Ini linknya yang WHO saya kirim ya, nanti biar Bapak dari Bu bisa lihat-lihat. Oke. Ya refleksi juga sama. Mungkin pengalaman dulu
waktu S2 kami 3 bulan kan wajib di lapangan ya kalau untuk perawat komunitas itu kami ngelola yang waktu itu masih gizi buruk ya, untuk stunting masih belum booming, jadi lebih ke BGM, anak-anak kecil yang pertumbuhannya di bawah garis merah untuk di KM. Ya. Nah, tapi kita ngambilnya di perkotaan, jadi bukan yang di masyarakat miskin tidak mampu seperti itu, tapi yang di fenomena yang di perkotaan. Nah, waktu itu kita juga awalnya juga berpikir ini apakah di perkotaan ini masih ada yang miskin sehingga kasus BGM ini banyak gitu waktu itu. Ternyata setelah kami kunjungi, bagian besar itu malah orang-orang mampu di sana. Akhirnya kami selama 3 bulan itu ngamati apa sih yang menyebabkan kok bisa di perkotaan ada yang mengalami BGM seperti itu. Nah, kami menemukan fenomenanya adalah lebih ke pola asuh dalam pengasuhan makan. Jadi kami waktu itu di Bandung di Ujung Berung ya. Mute itu suaranya, Pak. Sudah terbuka ya, Pak? Di Ujung Berung waktu itu. Nah, dari 15 anak, ya sekitar 15 anak yang mengalami BGM itu hampir pola asuhnya yang menjadi permasalahan, yaitu kecenderungan mereka menyediakan makanan itu sesuai selera anak yang suka jajan ya. Sedangkan makanan pokok yang mengandung nutrisi itu yang dinomor 2 kan. Itu kami temukan baik yang pekerja, wanita pekerja maupun ibu rumah tangga kasusnya hampir sama. Jadi anak itu sering jajan. Nah, jajan itu didahulukan dibandingkan makan pokoknya dulu. Sehingga ketika ditawari makan pokok, anak itu sudah nggak mau karena sudah merasa kenyang. Dan itu terus menerus sehingga lama-kelamaan yang awalnya pertumbuhan normal tadi semakin menurun. Jadi memang saat itu bukan stunting ya, jadi secara tinggi badan dia terpenuhi, tetapi secara berat badannya yang nggak sesuai dengan perkembangannya. Nah, sehingga kami konsultasikan ke ahli gizi yang di puskesmas gitu. Karena kami di supervisi puskesmas. Nah, program pemerintah waktu itu sudah ada untuk anak-anak dengan BGM seperti itu mendapatkan paket makanan gitu, sama seperti tadi Ibu Islami. Yang menjadi problem itu kenapa kok kejadiannya ibu ini sudah dipantau gitu dari puskesmas, tetapi tidak mau ngambil. Jadi mengambil itu hanya di awal-awal, selanjutnya nggak mau. Nah, itu juga kami gali. Ternyata stigma. Jadi mereka itu malu kalau dipersepsikan oleh tetangga, tenaga kesehatan bahwa anaknya itu anak yang kurang gizi gitu. Nah, seperti itu sehingga ketika paketnya ini kan nggak sebentar, karena memulihkan tadi ya, memulihkan dari yang BGM untuk kembali ke zona normal itu prosesnya nggak 1 minggu 2 minggu, tetapi bisa berbulan-bulan. Nah, ini perlu pendampingan dari kader waktu itu, dan sehingga kader inilah yang proaktif akhirnya membantu dalam pengambilan makanan, pemantauan makanan meskipun tidak harian gitu. Jadi tidak hanya pas posyandu yang 1 bulan sekali, tetapi ada giliran dari kader posyandu yang memang melakukan pendampingan kepada anak-anak dan orang tua yang ada BGM tadi. Kemudian selain itu juga kita akhirnya mendampingi, juga menghadirkan waktu itu ahli gizi yang mengajarkan cara membuat makanan yang sehari-hari, tetapi memang memancing minat anak. Waktu itu kita ajarkan memasak makanan, kemudian menyajikan makanan ala anak-anak. Kan tidak seperti biasa. Jadi kalau kita kan hanya centong ya, nasi dicentong kemudian dikasih sayur. Waktu itu kita ajarkan dari rasa maupun bentuk-bentuknya yang seperti itu. Nah, selama 3 bulan kita pendampingan seperti itu, selain dari paket dari pemerintah sendiri, kemudian kita juga
dari sisi ibunya juga difasilitasi supaya bisa memenuhi kebutuhan makanan harian yang di luar paket yang dari puskesmas tadi. Mungkin gambaran ini refleksi saja dari pengalaman kami. Mungkin waktu itu masih di perkotaan. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak, ini bagus sekali ya. Saya merasa refleksi ini itu membantu kita untuk memahami apa itu growth dan development gitu. Kalau zaman dulu itu mungkin sebelum ada stunting yang dilihat hanya growth-nya aja. Tapi begitu konsep development dimasukkan dalam konteks stunting, itu kita menjadi tahu bahwa growth aja nggak cukup, gitu. Pertumbuhan aja nggak cukup. Ya, kalau di stunting itu nggak kan tadi kelihatan kan, stunting itu impair of growth and development. Jadi ketidaknormalan dalam konteks pertumbuhan dan dalam konteks perkembangannya. Nah, kalau tadi yang dihitung adalah hanya growth-nya saja, maka di kualitas development-nya, perkembangannya dia nggak muncul, nggak kelihatan. Yang diperangi di stunting itu justru nanti pada hakikatnya kan stunting itu dia tidak bisa disembuhkan, tapi bisanya dicegah. Karena dia nggak mau kemudian sumber indikator indeks pembangunan manusianya menjadi lebih rendah. Orientasinya stunting kan gitu. Kalau HDI-nya turun rendah itu kan berarti harus dicari nih akar masalahnya apa. Oh, stunting. Stunting itu hanya salah satu indikator aja gitu loh. Kan gitu. Ini saya ada satu paper yang saya mau kasih lihat ke Bapak dan Ibu yang dia benar-benar menghubungkan antara stunting dan growth. Dan dia menunjukkan bagaimana kota-kota di Indonesia secara keseluruhan itu dipetakan. Mana yang dia itu terkena HDI-nya low karena stuntingnya juga low. Lalu HDI-nya tinggi karena HDI-nya tinggi karena stuntingnya low, atau HDI-nya rendah karena stuntingnya tinggi. Jadi ada hubungan gitu antara HDI dan stunting. Saya mau kasih lihat itu ke Bapak dan Ibu. Saya izinkan share dulu ya, share screen ya. Nih, kelihatan ya. Sudah. Ini adalah artikel yang saya temukan. Dia adalah modeling prevalence of stunting in relation to Human Development Index in Indonesia. Jadi dia ingin menunjukkan apa keterkaitan antara HDI dengan stunting. Dia melakukan modeling prevalence di sini. Dari berbagai kota di Indonesia, itu hasilnya ini. Kota-kota yang indeks stuntingnya tinggi, itu dia bisa diprediksi HDI-nya. Nih, ini di bagian kiri itu adalah dia kota-kota yang diprediksi HDI-nya rendah. Ini yang diprediksi ya, HDI-nya rendah. Mengapa? Ya karena ada kasus-kasus stunting di daerah-daerah ini juga. Dan kalau kita lacak, itu ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonominya, tingkat kemiskinannya. Gitu. Nah ini yang bagian sebelah kanan, ya yang HDI-nya diprediksi tinggi. Ini. Ya. Nanti silahkan dibaca artikel ini dan bagaimana dia menghitungnya, karena dia menggunakan quantitative research, data-data kuantitatif yang mencari korelasi antara stunting dengan HDI. Lalu dia menunjukkan ada prediksi-prediksi ini di kemudian hari. Menarik sekali ini artikelnya. Dan
salah satu yang mungkin bisa menolong adalah Bapak dan Ibu bisa highlight soal metodologinya. Nanti metodologinya coba di-highlight ya, karena itu nanti bisa jadi bahan pembelajaran yang menarik untuk kuliah kita. Nah, yang tadi disampaikan cerita soal di Bandung, di daerah urban, itu juga sebenarnya bisa dimodeling semacam ini dengan perhitungan kuantitatif. Jadi antara stunting dengan HDI. Atau soal bagaimana dengan pola-pola tadi, pola-pola makan, kemudian pola-pola preventionnya itu seperti apa. Nah, kalau nanti pendekatannya lebih ke qualitative research, gitu, narasinya daerah-daerah urban yang ternyata pola konsumsinya itu berpengaruh, itu akan menjadi sebuah temuan. Nah, saya sungguh berharap nanti hasilnya ada tulisan jurnal soal itu, ya Pak, karena itu menarik. Sudah dijurnalkan belum ini Pak? Belum Bu, waktu itu hanya praktek lapangan jadi nggak kepikiran sampai sana. Sudah 10 tahun yang lalu gitu. Nah, itu 15 orang sudah bisa loh Pak kalau di kualitatif research. Pakainya study case aja. Karena kayaknya datanya udah cukup atau itu akan menjadi bahan dasar untuk disertasi. Monggo gitu. Dan kalau dengan topik-topik yang sudah dikenal kan lebih enak. Itu ya yang saya sungguh berharap kan nanti Bapak bisa lebih jauh lagi masuk ke dalam konteks HDI-nya. Jadi tidak hanya dalam konteks apakah dia ada masalah gizi atau tidak gitu. Karena di dalam HDI itu yang dinilai dia tidak hanya growth-nya aja, pertumbuhannya aja, tapi juga konteks perkembangannya. Ini ya. Baik, ini kita lanjutkan ya. Karena laptop saya hampir habis baterainya, saya daripada nanti setelah ini saya izin dulu bentar ya, saya ambil charger. Halo. Halo. Ya Bu. Ya, halo Bu. Halo Oke, Ibu. ya siap. Ini saya lanjutkan lagi guys. Ya. Baik, ini kita maju ke soal konsep growth and development ya. Perbedaannya di mana ya? Ini secara teori kita punya parameter-parameter untuk menunjukkan apakah kita masih bicara soal growth saja atau kita sudah masuk ke dalam soal development atau kedua-duanya. Ini kalau secara definisi yang dinamakan growth itu pengukurannya, perubahannya itu memang lebih ke perubahan di tingkat perseorangan, ya, perubahan tubuh seorang ya. Sementara kalau development itu dia bicara soal kualitatif dan kuantitatif perubahan-perubahan di level
perseorangan. Kalau growth itu tipe-tipe perubahannya itu adalah di berat. Jadi secara fisik saja dia yang kemudian terlihat. Tapi kalau di dalam development dia ingin menunjukkan soal kualitas intelijensianya, personalitinya, perilakunya, dan bahkan keterampilannya. Lalu dalam konteks alasannya, kalau growth itu perubahan biologis itu tergantung dari genetik dan nutrisinya. Ini tadi kita udah ngomongin itu ya sejak awal ya. Bedanya orang Jepang sama orang Belanda gitu ya. Sama orang Jawa. Orang Jawa itu ya sak gede-gede ini orang Jawa tetap lebih kecil daripada orang Sumba. Ya, orang Sumba itu lebih besar-besar. Itu secara genetik. Lalu kalau di dalam perkembangan, transformasi atau perubahannya itu tergantung dari lingkungan di mana orang itu tinggal. Jadi nurture itu dia lebih mempengaruhi, sehingga dia yang bisa dimodify. Karena lingkungan, maka dia bisa dimodify. Misal kalau orang lingkungan miskin, maka yang dimodified apa? Ya, ekonominya, dibantu ekonominya. Kalau dia tinggal di lingkungan yang terpolusi, ya maka dia kemudian yang dimodified lingkungannya. Kasih lingkungan yang dia lebih sehat. Ya. Terus kalau dia tinggal di lingkungan yang tidak baik, maka dia dimodified. Yang diupayakan perubahannya ya lingkungannya tadi. Itu di development. Kemudian soal penampakan. Kalau growth itu kita hanya lebih melihat ke tampilan fisik tadi. Contoh yang tadi kita lihat dengan anak-anak Sumba ya, yang dia kemudian menjadi joki. Secara skill jokinya kan dia bagus banget gitu loh. Tapi secara fisik masih anak-anak yang kalau di ukuran orang Jawa itu masih 7-8 tahun. Tapi secara usia ternyata dia udah 14 tahun. Dalam kalau perkembangan itu kita lebih melihatnya soal personalitinya, jadi soal ucapannya, kemudian behaviornya gitu. Itu belong to the personality change. Kemudian catatan yang lain adalah kalau pertumbuhan dia sebenarnya lebih bisa dikenali sebagai sebuah perubahan eksternal. Itu sangat mudah. Tapi kalau di perkembangan dia nggak bisa dikenali gitu loh. Karena dia muncul di dalam internal change gitu. Jadi misal kalau orang ini pinter apa enggak gitu ya. Anak ini secara skill bagaimana itu dia lebih sulit dikenali. Nah, saya kira indikator-indikator ini keduanya tidak bisa dipilih. Kita mau pilih growth-nya aja atau pilih development-nya aja. Di dalam HDI, kedua hal ini itu dibaca. Di dalam penanggulangan stunting, kedua hal ini dibaca. Growth and development-nya itu menjadi salah satu, menjadi dua hal yang dia dibaca. Dijadikan indikator. Nah, tabel ini menjadi lebih jelas ya. Saya sungguh berharap ini akan membantu teman-teman. Oke, next. Ini kalau soal development. Karena tadi kita bilang bahwa development itu dipengaruhi oleh lingkungan, maka ada beberapa faktor perubahan perkembangan itu sendiri. Kalau menurut psikologi, perkembangan itu terkait dengan aspek-aspek perilaku.
apakah dia kemudian menjadi produk atau hasil dari keturunan atau karakter-karakter pembelajaran yang dimunculkan atau lingkungan dan alamnya. Itu kalau perkembangan. Maka yang bisa kemudian kita upayakan ya, kalau umpamanya saya kan ini orangnya kecil. Maka ketika saya ingin anak-anak saya itu punya dalam tanda kutip yang lebih besar gitu ya, nanti anak keturunan saya itu, ya saya nanti bisa modifiednya apa ya di konteks genetiknya. Jadi saya kalau nanti cari suami, sudah punya suami ya, saya cari suami yang besar gitu ya. Terus secara karakter saya mau mengajarkan kepada anak-anak saya itu soal seperti ini. Dia bisa dipengaruhi di dalam proses perkembangan. Nah, tadi ingat bahwa stunting itu dia tidak bisa disembuhkan atau diobati, tapi yang bisa dilakukan dia hanya dengan melakukan pencegahan. Nah, pencegahan itulah yang sebenarnya menjadi penting untuk dikenali. Ini faktor-faktornya, akar masalahnya di mana, sehingga kita titik mana. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan atau respon? Izin bertanya, Ibu. Oke, monggo. Setahu saya dan dulu saya juga pernah mencoba untuk untuk anak-anak saya, karena kebetulan dua laki-laki semua, itu menggunakan obat dari Singsai untuk pertumbuhan badan biar tinggi. Katanya di dalamnya juga ada kandungan gizi, walaupun anaknya itu sudah SD, sudah sebelum remaja yang betul-betul jadi masih ABG itu, katanya masih bisa lah. Apakah itu dengan stunting ini terus pundi nggih? Ya, siap. Saya sendiri tidak bisa menjawab ya, apakah kemudian karena herbal ya, itu dia bisa mempengaruhi atau tidak. Tetapi paling tidak kalau kita baca yang tadi video tadi, itu kan sebenarnya ada periode-periode pertumbuhan ya. Dari 1000 hari pertama, kemudian balita di bawah 5 tahun, kemudian remaja gitu ya. Sampai kemudian usia-usia 17-an gitu. Nah, itu yang bisa dimodifikasi sebenarnya. Dimodifikasi itu bisa dipengaruhi perkembangannya di sana. Kalau pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi dua hal itu, pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi kalau misal pertumbuhan gitu, yang bisa dipengaruhi ya dengan nutrisi. Tapi kalau di dalam konteks perkembangannya itu berarti dia diajarkan sesuatu, diberi stimulasi tertentu, misal dengan olahraga ya, kan tidak hanya satu saja gitu, tapi distimulasi. Nah, stimulasi inilah sebenarnya yang dibutuhkan untuk penanggulangan stunting. Nah, ini kalau mau dibuat satu penelitian yang serius dan saintifik itu bisa, Bu. Jadi misal orang yang ditreatment dengan nutrisi tadi dengan orang yang tidak ditreatment dengan nutrisi tadi, nah, itu bisa dilakukan. Misal di 10, ambil aja 10 remaja gitu yang ditreatment dengan nutrisi yang sama, kemudian yang satunya dijadikan kontrol, jadi yang kontrol itu nggak usah dikasih gitu ya. Nah, nanti dibandingkan apakah dalam konteks pertumbuhan hanya memang dalam konteks perkembangan juga ada perubahan atau tidak. Nah, kalau itu sudah dibuat aja itu sudah bisa jadi satu judul gitu. Nah, itu siapa tahu nanti malah dapat risetnya dapat grant dari nutrisi tertentu. Karena kan sekarang ini banyak. Saya dari komunikasi apa bisa, Ibu? Oh, bisa sekali. Karena kan yang penting kan nanti penyuluhannya kan ya, yang diambil kan penyuluhannya. Ya. Jadi nanti misal ya dari risetnya
riset itu saja dari nutrisi A gitu, terus bagaimana dia mempromosikan, mengkomunikasikan itu membuat ibu-ibu dalam tanda kutip mau memberikan treatment ini kepada anak-anaknya gitu. Misal ya Bu, itu contohnya. Kan sekarang banyak sekali kan treatment pertumbuhan dan perkembangan bagi remaja supaya dia tingginya sekian gitu. Ya, gitu. Ini kita lanjut ya. Ya, sama-sama. Ini yang ini sebagai reminder aja buat kita. Karena tadi yang namanya konteks HDI itu kan dia harus menitik beratkan kepada development-nya, perkembangannya kan, tidak hanya pertumbuhannya saja. Ini secara garis besar bahwa di dalam HDI nanti dia tidak hanya sampai di usia remaja saja, tapi dia bahkan perhitungannya itu adalah ke dalam konteks people choices, kemampuan untuk memutuskan, membuat mendapatkan akses yang lebih luas. Ini sebagai reminder aja. Ya kan kadang-kadang kan orang yang sudah dewasa sudah pertumbuhannya tidak baik ya, perkembangannya juga turun, lalu dia juga tidak punya kesempatan untuk memilih untuk hidupnya ya. Dan biasanya dia di kelas-kelas apa ya, di kelas yang paling rentan, kelompok-kelompok marginal itu di situ, ya kan? Kelompok-kelompok yang waduh dalam penampakan saja fisik itu sudah kelihatan tidak dilibatkan. Makanya kemudian di dalam HDI secara menyeluruh kita itu sebenarnya nggak bisa melihat pertumbuhan dan perkembangan itu hanya dibatasi usia sampai remaja saja. Ya bahkan sampai kepada konteks pertumbuhan manula tadi yang sudah usia-usia sepuh tadi loh ini. Ini kan kadang-kadang kan kita masih orientasinya kepada usia sampai sini kan ya. Ya kan? Cara berpikirnya kita kan lebih konsentrasinya kepada generasi muda. Tidak ke generasi yang usia degeneratif. Padahal tadi dibilang di dalam stunting, semakin kualitas hidup ininya dalam perkembangan-perkembangan awal ini tidak bagus, maka degeneratifnya juga tinggi, sehingga tadi ada masalah dengan diabetes, ada masalah dengan jantung ya. Ini kan di sini gitu loh. Sehingga apa? Kenapa HDI itu menjadi penting? Karena HDI ini itu akan mempengaruhi seluruh kualitas bangsa. Itu. Ini semoga menjadi pengingat ya. Nanti kalau kita mau membuat penelitian atau apa yang menggunakan HDI itu kita menjadi ingat bahwa kita tidak hanya fokus dengan generasi muda saja. Selama ini kan yang dipikirkan kalau dalam pengembangan sumber daya manusia kan hanya ke generasi muda. Orientasi kita kan Indonesia 10 tahun ke depan yang dibicarakan anak-anak muda. Kesempatan lebih banyak ke anak-anak muda. Kita lupa untuk memikirkan yang generasi-generasi manula. Ada salah satu kakak kelas Anda itu yang meneliti terkait dengan caregiver untuk manula. Nah, itu menjadi penting gitu. Topik-topik itu menjadi penting. Karena dia menjadi sangat spesifik ya. Nah, di dalam HDI itu ingat bahwa kesempatan memberi akses kepada mereka, kelompok-kelompok ini menjadi sebuah isu utama. Partisipasinya di mana gitu. Ini yang kadang-kadang kita terlewatkan. Dengan demikian jelas bahwa pertumbuhan
baik itu pertumbuhan ekonomi ataupun pertumbuhan inflasi ya. Kalau sekarang kita lagi ngomongin inflasi kan di Indonesia ini, itu kan selalu nanti dikaitkan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusianya. Meskipun kemudian pertumbuhan ekonomi itu hanya menjadi salah satu hal yang penting, salah satu saja, dipakai sebagai alat supaya HDI-nya meningkat. Excuse yang selalu muncul di semua negara adalah kalau negara miskin, ya pantesan kemudian HDI-nya turun. Itu yang kemudian terjadi. Makanya negara-negara badan-badan PBB, WHO, kemudian IMF, UNICEF itu dia mencoba untuk membangun sistem yang adil. Caranya apa ya? Tadi dengan program-program stunting itu diperuntukkan bagi negara-negara yang memang kelompok-kelompok miskin seperti Malawi tadi. Indonesia itu sudah tidak menjadi perhatian lagi ya, karena Indonesia sudah menjadi negara maju. Tetapi pada hakikatnya nanti pengukurannya sama dengan HDI tadi. Gitu. Ini hanya reminder aja supaya kita menjadi ingat bahwa kalau kita baca soal pertumbuhan dan perkembangan, maka konteksnya menjadi sangat luas. Tidak hanya pertumbuhan balita saja atau sampai remaja saja. Nah, ini bagaimana dengan peran-peran institusinya gitu ya? Untuk mengantarkan kepada satu pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Tadi sudah dibilang ada Posyandu ya. Posyandu itu kan menjadi salah satu institusi yang sekarang menjadi garda depan untuk peningkatan kualitas dan pertumbuhan tadi. Melalui apa? Melalui puskesmas. Nah ini mapping institusi itu silahkan, belum banyak yang melakukan itu. Mapping institusi untuk penanggulangan misal stunting dan sebagainya itu belum banyak. Kalau kita bisa melakukan satu riset khusus untuk mapping institusi, jadi kalau misal di level Dasawisma itu kan sebenarnya sudah ada ya, banyak kan kalau di Dasawisma. Apakah Dasawisma itu kemudian dia berperan betul untuk penanggulangan stunting? Konsep Dasawisma ini unik dan belum banyak yang melakukan penelitian di level itu dikaitkan dengan stunting. Dasawisma itu menjadi satu modal sosial kalau di negara kita. Mari kita bandingkan itu dengan di negara-negara lain. Negara-negara lain itu dia nggak punya konsep Dasawisma. Bahkan di India itu juga nggak ada konsep Dasawisma. Konsep yang muncul adalah neighborhood aja gitu. Bertetangga saja gitu. Kalau di kita kan Dasawisma itu kan menjadi pokok ya. 10 rumah dijadikan satu, dia kemudian saling tolong menolong, kemudian membantu gitu. Nah, coba kalau Dasawisma itu juga menjadi salah satu bagian sharing nutrisi, mengelola memperhatikan pertumbuhan anak secara bareng-bareng itu kan menjadi menarik nih. Karena kalau sekarang di kota-kota itu kan orang hidup dengan klaster-klaster ya. Satu gang gitu klasternya sama gitu ya. Sementara bapak ibunya bekerja. Ya kan? Ini fenomena menarik di Indonesia. Kenapa tidak kemudian sistem Dasawisma itu dibuat sedemikian rupa menjadi salah satu penguat modal sosial untuk penanggulangan stunting misalnya. Ini kalau Bapak dan Ibu nanti baca di Douglas, itu dia sudah menyebut ini soal peran-peran institusi. Nah, tapi yang dipakai itu adalah contoh dari Amerika dan Eropa. Nah, kalau yang contoh dari Indonesia itu belum banyak.
Jadi monggo ini menjadi salah satu peluang ya kalau mau buat disertasi riset semacam itu. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan sampai di sini. Apakah ada respon dari Bapak dan Ibu sekalian untuk membaca konsep growth dan development, pertumbuhan dan perkembangan? Ada ya? Tidak ada, Nggih. Kalau tidak ada, berarti kuliah saya kira bisa kita cukupkan, sudah 1,5 jam. Lalu saya minta ini nanti beberapa PPT, kemudian link-link ini bisa dibuka, kita lihat lagi videonya, karena itu ada beberapa video sebenarnya yang terkait dengan stunting. Isu-isu ini itu saya angkat memang kita memang dengan sengaja ya. Isu stunting ini memang dengan sengaja saya pilih karena sekarang menjadi isu yang ngehit, seksi gitu. Sehingga saya berharap bahwa paling tidak ya kita memperhatikan kan kenapa stunting itu muncul menjadi sesuatu yang di-highlight oleh pemerintah kita. Karena ya sekali lagi itu menjadi PR yang di dalam tanda kutip diharuskan oleh lembaga PBB. Dan insya Allah program ini akan berakhir di tahun 2025, jadi 3 tahun lagi kita mau lihat apakah kita semua berhasil menanggulangi stunting ini atau tidak. Gitu. Kalau sudah, saya hanya ingin mengingatkan OCW itu nanti bisa diisi ya. Sudah belum ini OCW-nya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oh iya, ya udah. Kalau OCW sudah berarti aman. Saya ambil screenshot-nya, foto bareng untuk saya ambil sebagai bukti dari kuliah kita. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan dan atas diskusinya. Saya mencatat tadi ada diskusi yang menarik dengan urban neighborhood untuk pola-pola konsumsinya gitu ya Pak. Mungkin siapa tahu ini yang mau ditulis jadi jurnal. Eman kalau enggak karena temuannya bagus, atau mau dilanjut menjadi disertasi. Itu saja pesan saya dan semoga kita akan bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Aryani. Izin live ya. Terima kasih. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Pak Agus, tugas kita yang Bu Haryani itu, Pak, ini recordnya udah dimatiin belum? Belum, saya matikan dulu.